وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana alhamdulillah pada hari yang mulia ini, hari Sabtu, tepat pada tanggal 26 Zulqa'dah 1446 Hijriah, kita bisa berkumpul bersama di masjid yang mulia dan agung ini, Masjid As-Sakinah. Mudah-mudahan pertemuan kita hari ini menjadi asbab kita bertemu juga nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah seyogyanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena apa, Bu? Karena begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, hingga saking banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya, kadang-kadang kita suka lupa betapa besarnya nikmat yang Allah berikan. Karena itu Allah menantang manusia di dalam ayat suci Al-Quran. Allah katakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jikalau engkau coba hitung-hitung nikmat yang aku berikan, kata Allah Subhanahu wa taala. Lalu manusia ini semuanya menghitung nikmat yang Allah berikan. Mulai dari nikmat tubuh yang Allah berikan lengkap, kemudian fungsi panca indera, kemudian diberikan keluarga, kemudian diberikan harta, benda, jabatan dan lain sebagainya. Belum sempat selesai manusia itu semuanya menghitung nikmat yang Allah berikan, Allah sudah katakan la tuhsuha, engkau tidak akan mampu menghitungnya. Maka kata al-ihsah, kata para ulama, artinya adalah sesuatu yang pasti mustahil untuk dihitung. Maka kita bersyukur ya Bu ya, alhamdulillah. Walaupun hujan, mudah-mudahan hujannya membawa manfaat. Allahumma sayyiban nafi'an. Selanjutnya kita bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita bersolawat kepada hamba terbaik yang pernah Allah ciptakan di bumi ini. Dialah hamba yang luar biasa, hari-harinya hidup di padang pasir, lembah dan pegunungan, tapi ia tahu apa yang ada di dasar laut. Dialah hamba yang luar biasa, bukan hanya mengaku dirinya sebagai hamba, bahkan Allah Subhanahu wa taala mengakui dia adalah hamba terbaik. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam. Kalau kita kadang ngaku-ngaku hamba, sedekah, amplop, hamba Allah. Tapi baginda Nabi Muhammad, Allah langsung yang mengakui bahwa ialah hamba. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Maka kita bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan bersolawat kepadanya, kita yakin dan percaya insya Allah nanti di yaumil akhir kelak kita mendapatkan syafaatnya. Bu, apa itu syafaat, Bu? Oh iya, mulai ngeremong ya. Apa itu syafaat, Bu? Iya, pertolongan. Ibu-ibu mau nanti dapat syafaat Rasulullah? Udah cinta sama Rasul, Bu? Cinta. Lebih cinta Rasul apa suami? Rasul dan suami. Masya Allah. Jadi urutan pertama cinta adalah cinta kepada Allah, kemudian cinta kepada Rasulullah, baru cinta sama suami. Masya Allah. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita bersolawat untuk memulai pertemuan kita pada hari ini. Semoga dengan solawat ini kita mendapatkan syafaat pertolongan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semoga majelis ilmu ini menjadi majelis yang penuh berkah. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala Muhammad
sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Bareng-bareng semuanya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور. Semuanya ibu-ibu. Sallallahu sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi ya Muhammad, ya Rasul Muhammad, ya Rasul khafiqaini, ya Muayyad ya Mumajjad, ya Imam al-Qiblataini. Terakhir bareng-bareng. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama yang saya hormati, mohon maaf Bapak saya belakangi Pak, Bapak Ketua DKM Masjid As-Sakinah, Bapak Haji Imam Syafi'i. Kita doakan semoga beliau sehat walafiat, Allah tambahkan rezekinya, kemudian Allah tambah kesehatannya. Allah tambah istri enggak Pak? Jangan ya, Masya Allah ya. Kemudian Allah berikan segalanya keberkahan di dalam hidupnya, kemudian dijadikan anak cucunya anak yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang saya hormati juga ada Pak Haji Bowo beserta para pengurusnya DKM Masjid As-Sakinah dan para pengurusnya. Kemudian yang saya hormati
Bapak RW atau yang mewakili beserta para pengurus RW 08. Kemudian yang saya hormati juga ibu-ibu ketua RT dari RT 1 sampai dengan 14 sampai 18. Ya, saya khawatir lupa lagi kayak 1 sampai 18 ibu-ibu RT, pengurus RT. Kemudian wabil khusus yang saya hormati juga, saya muliakan juga Ibu RT 012, Ibu RT 12, Ibu Sri Aryani juga. Semoga beliau sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Beserta para ibu-ibu RT 12 yang luar biasa. Ya. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar ibu-ibu semuanya sehat? Alhamdulillah. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka hari ini saya ingin dapatkan rasa kasih sayang oleh Bapak Ibu sekalian. Izinkan saya memperkenalkan diri, boleh Bu? Boleh Bu ya? Jangan sampai ntar tiba-tiba ada yang ngomel ya kan. Ini bocah bawa kencur siapa nih ngomong nih. Ya. Jadi supaya tidak ada dusta di antara kita, perkenalkan nama saya Muhammad Hafiz Ridho Sitepu, Bapak Ibu sekalian. Saya asalnya dari Medan, Sumatera Utara. Ada yang orang Medan di sini, Ibu? Alhamdulillah saya belum pernah dan tidak akan pernah makan babi, Bu. Tenang. Jadi jangan khawatir ya, saya muslim dari lahir. Tapi nggak tahu kalau uyut-uyut saya. Karena marga saya, marga Sitepu itu, konon katanya di Sumatera Utara itu 50-50. 50%-nya muslim, 50%-nya non muslim. Ibu tahu tukang bubur naik haji? Siapa namanya? Ya, Haji Muhyiddin terkenalnya. Nama aslinya Haji Latif Sitepu. Nah, itu sama saya marganya. Nah, cuman bedanya dia sudah haji, saya belum haji ya. Mudah-mudahan insya Allah segera menyusul ya. Ya, amin ya rabbal alamin. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi sebenarnya saya juga asli dari RT 12 dulunya. Nah, sekarang baru beberapa hari ini, 10 hari ini saya sudah pindah ke tempat lain. Jadi sebenarnya saya udah 4 tahun berada di RT 12. Ya mungkin sebagian ibu-ibu tidak asing dengan wajah saya. Ke street grosir mungkin ketemu, kemudian ke Indomaret mungkin ketemu, ke lapangan mungkin ketemu. Saya sering gabung juga dengan bukan ibu-ibu ya, anak-anak muda RT 3 main badminton, Sadam, Fatih, ya kan, Pak Slamet, Mas Wahyu, Mas Yudi, oh macam-macam. Anak futsal juga saya aktif. Jadi izinkan perkenalkan saya Muhammad Hafiz Ridho. Saya bukan Ustadz Kondang Bu ya. Saya ini Ustadz Kendang, hanyut ya. Jadi insya Allah hari ini kita akan sama-sama belajar tentang judulnya apa Bu RT? Eksistensi Paskah Ramadan. Padahal sudah hampir 2 bulan nih Ramadan ya. Kita kemarin sudah lebaran, sekarang tanggal 26 Dzulqa'dah. Insya Allah tinggal beberapa hari lagi, 2 minggu lagi lebih kurang, kita akan memasuki Hari Raya Idul Adha. Semoga kita insya Allah disehatkan oleh Allah hingga sampai Hari Raya Idul Adha dan seterusnya. Amin ya rabbal alamin. Maka Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya itu kalau ceramah biasanya ikan sepat, ikan gabus, lebih cepat, lebih bagus. Saya tidak suka ikan kakap, ikan lele, banyak cakap bertele. Tapi saya lebih suka lagi ikan sembilang, ikan mujair. Begitu pulang langsung Maksudnya suasananya Ibu ya, suasananya cair, tidak kaku, ya kan? Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi akan saya mulai dengan orang bodoh itu dia akan kalah dengan orang yang pintar, Bu. Betul, Bu? Betul. Orang pintar juga bisa kalah. Orang pintar dia bisa kalah dengan orang yang cerdas. Ada orang pintar nih, tapi temennya cerdas. Ya kan, belajar dikit aja sudah paham. Jadi orang pintar dia kalah sama orang yang Tapi kadang-kadang orang yang cerdas dia juga bisa kalah. Sama siapa, Bu? Bukan. Balik lagi dong ya. Orang cerdas dia bisa kalah
sama orang yang cerdik dan licik. Betul Bu ya? Ada nggak di sini kayak gitu? Nggak ada ya, alhamdulillah nggak ada. Di masjid lain ada insya Allah. Asakina nggak ada, alhamdulillah. Ya, jadi orang bodoh dia kalah dengan orang yang pintar. Orang pintar dia kadang-kadang bisa kalah sama orang yang cerdas. Orang yang cerdas dia juga bisa kalah sama orang yang cerdik dan licik. Tapi orang yang cerdik dan licik dia bisa kalah sama siapa Bu? Bukan. Orang bodoh, orang pintar, orang cerdas, orang cerdik dan licik, semuanya ini dia bisa kalah sama orang yang hidupnya penuh dengan keberkahan. Ada orang pengen nyantet, ya kan, pengen nyakiti dia, tapi gara-gara hidupnya berkah, rajin sedekah, rajin qiyamul lail, sama tetangga bayinya luar biasa, nggak jadi Bu, tidak berhasil. Kenapa? Allah selamatkan. Teman-temannya selamatkan. Kenapa? Hidupnya penuh berkah. Maka yang perlu dicari dalam kehidupan ini adalah keberkahan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mungkin saya sudah pernah cerita di RT 12, tapi pura-pura aja nggak tahu Bu ya. Jadi suatu kisah ada seorang kakek. Seorang kakek ini usia lebih kurang 70-an tahun lah. Mirip-mirip ketua DKM kita, cuman ketua DKM kita masih segar bugar. Nah kalau ini rada-rada dia. Kakek-kakek ini umurnya 78 tahun. Dia sedang santai di depan teras rumahnya Bu. Ya kan, tiba-tiba dia lihat ada cewek cantik. Rambutnya panjang indah, menjulai ke bawah. Ya kan, putih, mulus. Wah pokoknya mantap dah. Tiba-tiba kakek-kakek tersebut umur 78 tahun lantas ia goda wanita tersebut. Cewek. Akhirnya wanita tersebut yang cantik jelita dia menoleh ke arah kakek tersebut. Kakek-kakek tersebut jantungnya berdetak kencang. Jak-jak-jak ya kan? Kayak bendera mau perang ya kan? Ternyata didekati oleh wanita tersebut. Makin dekat, makin grogi ini kakek-kakek tersebut. Akhirnya setelah dilihat, ternyata cucunya sendiri. Jadi kesimpulannya apa Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Ibu-ibu hadirin yang dimuliakan Allah? Percuma kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala umurnya panjang tapi kagak berkah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluh. Sebaik-baik manusia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang Allah berikan umur yang panjang lalu banyak pula kebaikannya. Wa syarrun nas, seburuk-buruk manusia, man tala umruhu wa sa'a amalu. Orang yang Allah berikan umurnya panjang tapi yang banyak bukan kebaikannya, lalu yang banyak adalah keburukannya. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita harus berdoa kepada Allah. Semoga kehidupan kita, umur kita diberikan oleh Allah keberkahan. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau ada yang ulang tahun, anak kita, cucu kita, tetangga kita, saudara kita, maka sebaiknya jangan hanya doakan umurnya panjang umurnya, tapi doakan juga umurnya berkah, berkah umurnya serta mulia dan seterusnya. Saya nggak hafal ya, maaf salah. Jadi intinya apa Bapak Ibu? Kita harus mencari keberkahan. Ada orang rumah tangganya gajinya, mohon maaf suaminya hanya 3 juta sebulan. Di satu sisi tetangganya gajinya 7,5 juta, ada yang tetangganya lagi gajinya 10 juta. Tapi apa yang terjadi? Ternyata yang gajinya hanya 3 juta, dia mampu menghidupi beberapa orang saudaranya dan tetangganya. Sementara yang gajinya 10 juta, 20 juta, 30 juta, mohon maaf, hidupnya kagak berkah. Apalagi hasil korupsi. Na'udzubillah. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga anak cucu kita juga diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini baru prolog Bapak Ibu ya. Rada panjang ini ya. Oke. Baik, sekarang yang kita akan memasuki materi. Materi yang pertama adalah ada 3 janji Allah bagi orang yang berpuasa. Ada berapa Bu? 3. Ada 3.
Pokoknya saya nggak panjang-panjang ya, yang penting nyampe ya. Jadi yang pertama, janji Allah bagi orang yang berpuasa adalah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Janji Allah yang pertama bagi orang yang berpuasa di bulan Ramadan adalah dijadikannya kita menjadi pribadi yang bertakwa. Apa itu takwa, Ibu? Takwa itu bukan takut sama yang tua, bukan. Ya kan? Imtitsalul awamirihi wajtinabun nawahi. Takwa juga berarti itu takut. Ya kan? Bedanya kalau kita takut kepada singa, kita takut sama tetangga kita yang sangar, kita takut kepada hutang, kita itu menjauh. Mau dikejar singa takut menjauh, Bu. Tapi kalau kita takut sama Allah Subhanahu wa taala, Allah sebagai wujud engkau itu bertakwa kepada Allah. Jadi pertama cirinya atau 3 janji Allah yang pertama bagi orang yang melaksanakan ibadah puasa, selepas puasa Ramadan itu berakhir, maka kita menjadi pribadi yang bertakwa. Maka enak sekali kalau orang bertakwa, dia pasti berusaha sekuat tenaga menjalankan segala apa yang Allah perintah dan berusaha sekuat tenaga untuk menjauhi apa yang Allah larang. Itulah yang dimaksud dengan takwa. Kalau kita kaji takwa itu panjang banget, Bu. Ada beberapa tingkatan. Oke, yang pertama itu, kita sampai situ saja dulu. Yang kedua, janji Allah bagi orang yang berpuasa adalah selepas bulan puasa itu berakhir, kemudian masuk ke bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan seterusnya, maka ia akan menjadi pribadi yang gemar bersyukur kepada Allah. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum asy-syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul 'iddata wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Masya Allah. Ya, tatakun sudah tadi, Bu. Nah, ini sekarang tashkurun. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, wa qalilum min ibadiyasy syakur. Sangat sedikit daripada hamba-hambaku yang gemar bersyukur kepada Allah. Walaupun sebenarnya syukur dengan syakur itu makomnya berbeda, Bu. Kalau syukur itu kita bersyukur kepada Allah atas segala apa, Bu? Nikmat, pemberian, hadiah, takdir yang Allah berikan kepada kita. Tapi biasanya lebih kepada kenikmatan. Tapi beda dengan syakur. Syakur itu levelnya di atas syukur. Dia bukan hanya mensyukuri nikmat yang Allah berikan, tapi dia juga mensyukuri segala ujian yang Allah berikan. Bukan sekedar sampai situ, bahkan dia mensyukuri segala apa yang belum Allah berikan kepadanya. Itulah syakur. Maka luar biasa. Nah, kenapa setelah Ramadan kita menjadi pribadi yang bersyukur? Karena ketika bulan suci Ramadan Allah berikan jamuan makanan yang luar biasa, Bu, ya. Ada sholat, qiyamul lail, ada tadarus Al-Quran, ada bersedekah, ada zakat, ada namanya lagi iktikaf, macam-macam segala makanan prasmanan Allah berikan kepada kita. Ibu kalau kondangan di gedong nih, orang kaya tajir melintir, Bu, makanannya banyak, ada soto, ada ketoprak, gado-gado, macam-macam dah, kambing guling dan segala macam. Kira-kira kalau diberi jamuan yang luar biasa mewahnya kepada dari manusia, kira-kira ibu kenyang nggak? Kenyang. Kalau sudah kenyang, perut kenyang, pikiran tenang. Perut kenyang, pikiran tenang. Bersyukur nggak, Bu? Bersyukur. Begitulah bulan suci Ramadan. Allah kasih jamuan yang luar biasa. Kalau kita masih tidak bisa bersyukur kepada Allah, berarti ada yang salah dengan Ramadan kita. Ada yang salah dengan ibadah puasa kita. Lalu yang terakhir, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum
Wah, ini mulai takut nih. Tenang ya, Bu, nggak apa-apa, Bu. La'allahum yarshudun. Tadi pertama tadi takun, yang kedua kurun, yang ketiga yarshudun. Agar semoga engkau menjadi pribadi yang terbimbing, tercerahkan, terarah hidupnya. Maka yarshudun itu mursyid. Mursyid itu orang yang membimbing, orang yang mengarahkan. Maka orang kalau puasa, ibadah puasanya benar, pasti setelah Ramadan, pasca Ramadan, eksistensinya benar. Kenapa? Dia senantiasa terbimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau bohong, ogah dosa, ya kan? Mau ngelawan sama suami, ogah dosa ini, ya kan? Mau menggibah, ogah dosa ini. Kenapa? Hidupnya terbimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Mau begitu, Bu? Mau. Mulai sekarang nanti pulang praktekin, Bu, ya. Pertama, jadi orang yang kedua jadi orang yang bersyukur, yang ketiga jadi orang yang terbimbing. Artinya dengan apa supaya kita terbimbing? Dengan doa. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Apabila engkau bertanya kepadaku, maka jawab fa inni qarib, aku ini dekat, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah itu dekat. Nah, supaya apa? Supaya kita terbimbing. Maka Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terus yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah terkait ibadah sholat. Ya, Bu, ya. Jadi as-sholatu imaduddin, sholat itu tiang agama. Kalau kita puasa, sholat rajin nggak, Bu? Rajin. Jadi saya nanti bicara tentang amalan-amalan puasa, Bu. Kalau tadi itu 3 janji Allah bagi orang yang berpuasa. Nah, sekarang saya akan mulai bahas amalan-amalan yang biasa kita lakukan ketika bulan suci Ramadan, yang mana nanti setelah Ramadan berakhir, amalan tersebut tidak putus. Amalan yang pertama adalah sholat. Sholat rajin puasa, Bu. Tarawih di masjid, ya kan? Kemudian tahajud juga kadang-kadang di masjid, duha di masjid, ya kan? Tadarusan di masjid. Jadi ibadah sholat itu luar biasa keutamaannya, Bu. Jadi kira-kira kapan Allah syariatkan ibadah sholat, Bu? Tahu kapan? Ketika peristiwa Isra wal Mi'raj. Tapi pertanyaannya, apakah Nabi Muhammad sudah melakukan ibadah sholat sebelum Isra wal Mi'raj? Sudah belum, Bu? Sudah. Sudah belum? Sudah. Apa buktinya, Ustaz? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Muzammil. Ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut, qumil laila illa qalila. Bangkitlah, bangunlah dari tidurmu, dirikanlah sholat illa qalilan, meskipun sedikit. Jadi Nabi Muhammad sebelum peristiwa Isra wal Mi'raj, beliau sudah mendirikan sholat. Pertanyaan lagi berikutnya, Pak Ustadz, kalau sebelum Nabi Muhammad ada Ustadz, apakah Nabi-Nabi sebelumnya sholat, Ustadz? Sholat nggak, Bu? Sholat nggak, Bu? Sholat apa, Bu? Oh, tahu dah. Ya, di dalam kitab Fathul Qadir, lamma ahbatallahu Adam ilal ard, ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan Nabi Adam alaihissalam di muka bumi, kemudian apa yang dilakukan Adam alaihissalam? Qama wajhul Ka'bah. Nabi Adam alaihissalam menghadapkan wajahnya ke Ka'bah. Apa yang dilakukan Nabi Adam? Fasalla raq'ataini. Nabi Adam sholat 2 rakaat. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah Nabi Ibrahim sholat, Ustaz? Sholat. Mana dalilnya, Ustaz? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah. Ini kaitannya nanti dengan haji, ya, Bu, ya. Jadi ketika Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meninggalkan keluarganya untuk pergi, lalu apa yang dilakukan Nabi Ibrahim alaihissalam? Ya Allah, sengaja aku tinggalkan keluargaku
di lembah yang tak bertuan, tidak ada air yang gersam dan tandus ya Allah, dan sengaja aku tinggalkan keluargaku di samping Baitul Haram. Kenapa? Rabbana liyuqimus sholat, agar aku punya keluarga yang tidak lupa dengan sholat. Maka begitu luar biasanya sholat Bu ya. Tapi kadang-kadang kita ini lalai, ya kan? Sholatnya di akhir-akhir, sholat entar-entaran aja deh. Sholat seperlunya, sholat kalau lagi susah, khusyuk banget, ya kan? Ya Allah, ya Allah, ya Allah, utang banyak ya Allah, tagihan ya Allah, cicilan ya Allah, ya Allah, ya Allah, gitu Bu ya. Tapi giliran seneng ya kan, duit banyak, wah ntar deh sholat ya kan, mager gua, belanja dulu deh ke mall ya kan, begitu kan ya. Nah, Masya Allah. Jadi pertanyaan selanjutnya, lalu apa keutamaan sholat Ustadz? Keutamaan sholat ada 5 Bu. Ada berapa Bu? Pertama, sahabat Abdullah bin Mas'ud, sahabat yang sudah dilegitimasi oleh Rasulullah SAW, dia pasti masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Dia bertanya kepada Rasul, ya Rasul, ayyul amali afdal ya Rasulullah? Apa amal yang paling utama ya Rasulullah? Maka Rasul tidak menjawab puasa, Rasul tidak menjawab haji, Rasul tidak menjawab zakat, Rasul tidak menjawab sedekah. Apa yang Rasul jawab? As-salatu liwaqtiha. Salatlah tepat pada waktunya. Bukan karena puasa levelnya di bawah salat, bukan karena haji itu tidak penting, bukan karena zakat, sedekah, infak itu tidak penting, bukan. Tapi Rasul ingin menjelaskan bahwa betapa pentingnya ibadah sholat, apalagi tepat pada waktunya. Itu yang pertama. Yang kedua, sahabat Rabi'ah ibn Ka'ab al-Aslami suatu ketika ditawari Rasulullah SAW, ya Rabi'ah bin Ka'ab, mintalah sesuatu kepadaku Rabi'ah, agar aku doakan kepada Allah, agar Jibril aminkan, dan pasti insya Allah doamu akan Allah kabulkan. Lantas sahabat Rabi'ah ibn Ka'ab ini Bu, dia pinter. Apa yang dia lakukan? As'aluka murafaqatuka fil jannah ya Rasulullah. Kalaulah aku boleh minta kepadamu ya Rasul, aku pengen ya Rasul hidup di surga bersamamu seperti ini ya Rasul. Makna ini Bu, tidak ada jarak yang jauh antara dia dengan Rasul, dan dia hidup berdampingan dengan Rasulullah di dalam surganya Allah. Apa kata Rasulullah? Baik Rabi'ah, a'inni ala nafsika bikathrati sujud. Bantu aku Rabi'ah, agar doamu itu Allah kabulkan, agar engkau bisa hidup di dalam surga berdampingan bersamaku seperti ini. Dengan apa? Bikathrati sujud, dengan engkau memperbanyak sujud, memperbanyak sholat. Itu yang kedua. Yang ketiga, di dalam hadis dijelaskan, man hafadhah, barang siapa yang menjaga sholat 5 waktunya, subuh, kemudian zuhur, asyar, kemudian maghrib, isya, dan seterusnya, kanat lahu nuran, Allah akan berikan cahaya di wajahnya. Walahu burhanan, Allah akan berikan ketentraman, ketenangan di dalam hatinya, batinnya tenang. Walahu najatan, Allah akan berikan kemenangan di dalam hidupnya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang rajin ibadah sholat itu Allah berikan cahaya di wajahnya. Kanat lahu nuron, cahaya di wajahnya. Jadi yang dimaksud dengan cahaya apa Ustaz? Maka kalau kita baca surat Muhammad di ayat yang terakhir itu, Muhammadur Rasulullah ila akhiril ayat, disebutkan min atharis sujud, terlihat bekas sujud di wajahnya. Yang dimaksud bukan hitam kebiru-biruan di kening, bukan. Bisa aja dipatok ayam ya kan, bisa aja kejedot ya kan, bukan itu. Tapi yang dimaksud dengan cahaya di wajahnya adalah Allah berikan karismatik, kesolehan di dalam wajahnya. Orang lihat wajahnya itu adem. Orang yang lihat wajahnya itu pengen dekat sama Allah, ya kan? Pengen lama-lama sama dia. Kenapa? Karena dia dekat sama Zat yang Maha Penyejuk, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kenapa? Dia sering sujud, sering sholat. Walahu burhanan, Allah berikan ketentraman dalam hatinya. Ibu pernah nggak sholat isya? Ya kan, sholat isyanya lama nih kan, aduh, gua nggak tenang nih, mau tidur belum sholat. Pernah bu? Pernah dong. Berarti apa? Yaitu kalau kita tidak sholat, hati kita gelisah. Ya kan, tidak ada ketenangan di dalam hati kita, tidak ada burhanun di dalam hati kita. Maka orang yang sholat, menjaga sholat 5 waktunya, Allah berikan ketenangan dalam hatinya. Walahu najatan, dan Allah akan berikan kemenangan. Kalaulah dia di dunia ini miskin, maka insya Allah nanti di akhirat dia tidak akan miskin. Jadi walahu najatan, kemenangan, kesuksesan tidak hanya di dunia, tapi juga akan diberikan di akhirat. Sebaliknya orang yang tidak menjaga sholat 5 waktunya bu, itu wajahnya muram masam. Kalau kita lihatnya itu gedek ya kan, kenapa? Karena pernah sholat ya kan, wajahnya itu tidak ada bekas-bekas air wudhunya, yang ada wajahnya cemberut mulu ya kan, ngeluh mulu. Kenapa? Ya, jadi kemudian apalagi Allah nggak berikan ketentraman dalam hatinya. Bayangkan sholat yang Allah perintahkan saja dia tinggal. Bagaimana dengan suami, istri, anak-anak, tetangga-tetangganya, saudara-saudaranya? Kalau sama Allah saja dia tidak peduli, maka bagaimana dengan keluarganya? Kemudian apa lagi? Walahu najatan, dia tidak akan diberikan kemenangan bahkan nanti hingga sampai hari kiamat. Wa yaumal qiyamah, orang yang tidak menjaga salat 5 waktunya, maka dia nanti akan berada di neraka bersama 4 orang. Siapa aja bu? Wa yaumal qiyamati, dia akan hidup bersama ma'a Qarun, wa ma'a Fir'aun, wa ma'a Hamman, menteri perdagangannya Fir'aun laknatullah alaih, wa ma'a Ubay bin Khalaf, tokoh munafik pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ngeri bu ya? Maka kita jaga anak-anak kita ini, mudah-mudahan rajin sholat bu ya. Nah, itu baru yang ketiga bu. Yang keempat, kenapa kita, apa keutamaan ibadah sholat Ustadz? Maka yang keempat adalah ibadah pertama yang diajarkan kepada seorang anak pada usia mumayyiz. Tahu mumayyiz bu? Apa bu? Usia di bawah baligh. Baligh itu dia telah sampai. Ada nanti namanya mukallaf, ada namanya baligh, ada namanya mumayyiz. Mumayyiz itu usia anak kira-kira umur 7 sampai 8 tahun, di mana seorang anak sudah mampu membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah, mana yang jahat, mana yang baik, yang murah hati. Itu seorang anak sudah bisa bedain bu. Nah, pada usia mumayyiz, amalan pertama yang diajarkan oleh agama Islam adalah ibadah sholat. Muru auladakum bis sholah, perintahkanlah kepada anak-anakmu untuk sholat. Wahum abna'u sab'ina sinin, apabila dia telah sampai usia 7 tahun, suruh dia sholat. Kalau sudah sampai 10 tahun dia tidak mau sholat, maka wadribuhum 'alaiha, pukullah anakmu. Tapi pukulnya itu ada 3 bu, bukan pak, sholat, bukan gitu, bukan. Jadi cara memukulnya yang pertama, wala tadrib bil wajah, jangan pukul wajahnya. Yang kedua, pukulannya bukan pukulan kekerasan, bukan pukulan diskriminatif, tapi pukulannya pukulan yang mendidik. Ya, jangan sampai berbekas. Yang ketiga, karena ini majas, makna memukul yang dimaksud adalah pukullah dia dengan sindiran, pukullah anakmu dengan kata-kata, pukullah anakmu itu dengan contoh teladan yang baik. Nah, jadi disindir anaknya, dinasehati anaknya, begitu cara memukul anak, ibu ya. Jadi amalan pertama yang diajarkan kepada anak muslim yang sudah mumayyiz adalah sholat. Umur berapa bu mulai diajarkan? Umur 7 tahun. Kalau 10 tahun kagak mau sholat, dipukul ya. Nah, tapi bu, bukan berarti kita harus stereotip Islam ini agama yang keras dong, bukan. Justru kebalikannya bu. Ibu bayangkan anak umur 7 tahun sholat 1 hari 1 malam berapa kali bu? Berapa kali sholat 1 kali? 5.
Oke, kalau dikalikan 1 tahun, berapa kali Bu? 1825. Kalau nggak percaya, hitung sendiri ya. Bayangkan dikalikan sampai dengan 3 tahun, umur anak 10 tahun, totalnya sekitar 5.475 kali. Lalu pertanyaannya, Ibu udah punya anak cucu Bu ya? Pertanyaannya, sudahkah kita sebagai orang tua mendidik, mengajarkan anak kita untuk menjalankan ibadah sholat dari umur 7 tahun hingga sampai 10 tahun sebanyak 5.475 kali? Sudah belum Bu? Gak usah 5.475 kali Bu, 5.000 kali Bu. Sudah Bu? Wallahu a'lam bishawab ya. Jadi maka jangan disalahkan, kadang-kadang ada anak usianya sudah remaja, sudah dewasa, bahkan sudah berumah tangga kagak sholat. Kenapa? Mungkin ini kesalahan kita sebagai orang tua, nggak tahu, nggak ngerti, nggak pernah ngajarin anak-anak kita untuk melakukan sholat dari umur 7 tahun sebanyak 5.475 kali. Andai kata itu sudah dipraktekkan, saya yakin jamin 100% Bu, anak itu tidak ada yang tidak sholat. Semua anak-anak pasti sholat. Subuh diingetin, diajak. Zuhur diajak. Mama cerewet banget sih. Gak apa-apa, ajak terus. Lama-lama anak bosan gak Bu? Bosan, yaudah deh masjid. Awalnya memang terpaksa, tapi lama-lama terbiasa. Lama-lama nanti dia akan suka dan mencintai apa yang menjadi kewajibannya. Jadi begitu Bu ya. Yang terakhir. Kenapa kita harus sholat? Karena ibadah pertama nanti yang akan dihisab di yaumil akhir nanti adalah sholat. Kalau sholatnya baik, maka semua amalnya baik. Tapi kalau sholatnya buruk, bolong-bolong, kadang khusyuk, kadang kagak. Oke lah, khusyuk dan tidak itu tergantung Bu ya. Yang penting kita sholat dulu dah, ya kan? Nah, tapi kalau sholatnya sudah bolong-bolong, tidak sholat, atau bahkan menantang Allah Subhanahu Wa Taala, maka ya sudah, amalan yang lain itu juga buruk. Maka mudah-mudahan anak cucu kita dijaga sholatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, baik, itu yang kedua. Kita sampai jam berapa Bu RT? Jam 5 Bu. Wah, ini ngundang apa kontrak nih? Maka itu ada senandung Bu, yang saya ingat-ingat sampai sekarang itu. Itu bagus itu. Ibu-ibu hafal nih, apalagi pas takbiratul ihram, doa iftitah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sekali lagi. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam. Oke, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, sampai jam berapa Bu RT ini beneran nih? Sudah ya Bu ya? Biasanya sudah Bu, kepanjangan nih Bu ya? Sampai asar ya. Baik, maka sebentar lagi mungkin Bu ya, sedikit lagi kita menuju ke kesimpulan. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ibu-ibu RW 8 masih kuat Bu? Oh, benar Bu. Oke, selanjutnya tadi itu tentang sholat. Kemudian selanjutnya kita akan jumping lagi. Gak apa-apa ini kita jumping-jumping, lompat-lompat Bu ya. Amalan apa yang sering dilakukan orang ketika bulan puasa Bu selain sholat? Puasa pastinya, selain puasa. Baca Al-Quran, tadarus Al-Quran, baik. Apa kemuliaan kita membaca Al-Quran Bu? Atau pertanyaannya saya ganti. Bu, Al-Quran itu mujizat nggak Bu? Bener Bu, mujizat? Apa mujizat Bu? Mulai partai yang geremang Indonesia ya kan.
Mukjizat adalah kejadian luar biasa yang hanya Allah berikan kepada Rasul-Rasulnya dalam rangka melemahkan usaha orang kafir ketika menjatuhkan Nabi dan Rasul. Jadi inti daripada mukjizat adalah melemahkan. Oke, kita tahu mukjizat Nabi Ibrahim apa, Bu? Mukjizat Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dibakar oleh api yang menyala-nyala panasnya luar biasa. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dicemplungkan, dimasukkan ke dalam api, maka orang tua ayahnya Nabi Ibrahim senang, kegirangan dan tepuk tangan. Itulah luar biasanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi dia tidak mempan dibakar. Qulna ya naru kuni barda wa salaman ala Ibrahim. Api itu berubah menjadi dingin dan menyelamatkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian Nabi Sulaiman alaihissalam, apa mukjizatnya, Bu, yang kita tahu, Bu? Dia bisa berbicara dengan binatang. Makan pasukannya itu, bawahannya itu terdiri dari binatang, kemudian ada juga jin-jin, ya kan, semua tunduk kepada Nabi Sulaiman. Kemudian Nabi Daud alaihissalam diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala suara yang begitu merdu, sehingga ketika Nabi Daud alaihissalam membacakan kitabnya, air terjun itu, air sungai itu berhenti sejenak. Bahkan setan pun mendengarkan bacaan Nabi Daud alaihissalam. Juga Nabi Daud diberi kemampuan ketika ia memegang besi, besinya bisa menjadi lunak. Kemudian Nabi Musa alaihissalam, apa mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Musa, Bu? Nabi Musa diberikan kekuatan fisik yang luar biasa, bahkan tidak niat menyakiti orang sampai mati, ya kan? Kemudian apalagi tongkatnya bisa berubah menjadi ular, bisa membelah lautan dan lain sebagainya. Nabi Isa alaihissalam, Allah berikan mukjizat apa? Dia bisa menghidupkan orang yang mati, menyembuhkan orang yang penyakit lepra dan lain sebagainya. Lalu yang terakhir, Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Apa mukjizat Nabi Muhammad, Bu? Banyak, ya. Salah satunya yang paling agung dan terbesar adalah Al-Quran. Bahkan awet sampai detik ini kita nggak pernah ketemu Rasul. Kita tidak, mungkin ya ada yang mimpi Rasul di sini, Bu, mungkin ada. Tapi kita bisa mengamalkan sunnah-sunnahnya dan membaca ayat suci Al-Quran. Jadi Al-Quran itu adalah mukjizat. Ada mukjizat yang kauniyah, ada mukjizat yang akliyah. Al-Quran itu adalah mukjizat akliyah, mukjizat yang hanya dapat dipahami dengan akal pikiran kita. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi oleh karena Al-Quran itu kita amalkan ketika bulan suci Ramadan, Al-Quran juga adalah mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad, maka dipastikan setelah Nabi Muhammad itu wafat dan tiada, maka tidak ada lagi yang namanya mukjizat. Maka kadang-kadang jangan salah sebut, saya seperti mendapatkan mukjizat. Dulu ada, Bu, artis, Bu, yang baru-baru ini viral lagi, saya nggak akan sebut namanya. Ujungnya aja Persik Kediri, ya kan. Dia ketika diwawancarai, dia mengaku dirinya sebagai ketika umroh melihat Ka'bah, dia merasa mendapatkan mukjizat. Padahal artis dapat mukjizat. Mukjizat itu nggak sembarangan. Mukjizat itu hanya untuk Nabi dan Rasul yang Allah pilih. Jadi singkat cerita, benar Ustaz, mukjizat Al-Quran itu adalah mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Benar. Buktinya apa, Bu? Hari ini kita buktikan dalam beberapa menit, Bu. Pertama, Al-Quran disebut mukjizat karena ayat Al-Quran itu ada dua, Bu. Ada ayat namanya yang tersirat, ada ayat Al-Quran yang tersurat. Ibu baca Al-Quran, mushaf Al-Quran itu yang ibu bawa tiap hari, Yasin segala macam, itu ayat Al-Quran yang tersurat, Bu. Namun ada ayat Al-Quran yang tersirat, linuriyahu min ayatina. Ayat Al-Quran yang tersirat itulah alam semesta beserta seluruh isinya, termasuk kita makhluknya Allah ini. Itu ayat Al-Quran yang tersirat. Lalu bahwa bukti Al-Quran itu benar adanya mukjizat, dua hal ini tidak pernah bertentangan, justru saling menguatkan satu sama lain. Jadi ayat Al-Quran Allah yang tersurat pasti tidak pernah bertentangan dengan Al-Quran Allah yang tersirat di alam semesta ini. Contoh pertama,
Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia dari saripati yang berasal dari tanah. Tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Kemudian Allah menjadikan air mani yang disimpan di dalam tempat yang kokoh, itulah rahimnya ibu-ibu. Tsumma khalaqana an-nutfata 'alaqatan fa khalaqana al-'alaqata mudghatan fa khalaqana al-mudghata 'idhaman fa kasawna al-'idhama lahma. Kemudian dari air mani itu ia jadikan sesuatu yang melekat, yaitu segumpal darah. Dari segumpal darah sesuatu yang melekat tersebut dia jadikan segumpal daging. Dari segumpal daging tersebut ia jadikan tulang belulang. Lalu dari tulang belulang itu dia bungkus lagi dengan segumpal daging. Summa ansha'nahu khalqan akhar. Kemudian Allah menjadikan makhluk yang berbentuk lain. Ditiupkannya ruh pada saat itu. Jadi 30 hari, 30 hari, 30 hari, 30 hari, genap 120 hari atau lebih kurang 4 bulan, maka bayi itu sudah memiliki ruh, sudah ditiupkan. Summa ansha'nahu khalqan akhar, berbentuk lain, itulah di rahim manusia, rahimnya ibu-ibu semuanya. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maha suci Allah, dialah pencipta yang paling baik. Ibu, ayat ini turun pada zaman Nabi Muhammad. Waktu itu belum ada dokter, belum ada USG dan lain sebagainya, Bu. Tapi sampai hari ini tidak ada dokter kandungan yang tidak sepakat bahwa ternyata proses reproduksi manusia benar adanya yang dikatakan Al-Quran. Luar biasa, Masya Allah. Nah, yang kedua, Bu, ini biar cepat aja. Di dalam Al-Quran surat Al-Furqan ayat 53, Allah jelaskan, wa huwa alladhi marajal bahraini hadha 'adbun furad wa hadha milhul ujaj wa ja'ala bainahuma barzakha wa hijran mahjura. Dialah yang telah membiarkan dua air mengalir berdampingan, yang ini airnya tawar lagi segar, yang ini airnya asin lagi pahit, ya kan? Kemudian wa ja'ala bainahuma barzakha wa ja'ala bainahuma barzakha wa hijran mahjura. Allah berikan hijab di antara keduanya. Bahkan yang lebih uniknya, yang lebih kerennya lagi, Bu, air-air yang ada di ikan tawar, ikan-ikan yang ada di air tawar tidak mau menyeberang ke perairan yang airnya asin dan pahit. Itu maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ini nanti kalau ibu umroh plus Bu, jalan-jalan ke Mesir, ke Maroko, Maroko berseberangan dengan Spanyol di lautan Cordoba. Nah itu ada lautan yang mengalir berdampingan antara air asin dan air tawar. Ayat ini turun pada zaman Nabi Muhammad, tapi baru-baru kemarin itu ketahuan. Yang ketiga, Bu, fal yauma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah wa inna katsiran minan nasi an ayatina laghafilun. Pada hari ini, wahai Fir'aun la'anatullah alaih, kami abadikan jasadmu agar engkau menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang sesudahmu. Akan tetapi kebanyakan di antara mereka tidak mengindahkan tanda-tanda kekuasaan kami. Ibu tahu Fir'aun, Bu? Jasadnya masih ada nggak, Bu, sampai sekarang, Bu? Masih ada, Bu, di mana, Bu? Tahu? Pernah lihat, Bu? Di YouTube, saat ya. Ibu bisa bahas, Ibu, ya. Ya, jadi ayat ini turun pada zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ditemukannya jasad Fir'aun kapan, Bu, tahu? Pada tahun 1896 di salah satu lembah di Mesir yang bernama Luxor, di mana penemunya bernama Loret, seorang ilmuwan purbakala berasal dari Perancis. Suatu ketika dia jalan-jalan di sebuah lembah bernama Luxor, kemudian dia lihat ada satu sosok mayat lengkap dengan atribut kerajaannya, Bu. Ya kan, ada mahkotanya, bajunya segala macam. Kemudian dia panggil ahli-ahli purbakala dari negara lain, ya kan. Setelah diteliti, ternyata persis ini adalah jasadnya Fir'aun laknatullah alaihi. Ayat Al-Qur'annya turun pada zaman Nabi Muhammad, lalu dibuktikannya pada tahun 1896. Kalau Al-Qur'an itu bukan mukjizat dari Allah, maka itu semua tidak mungkin terjadi, Bu. Dan maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allah janji kami abadikan, kami selamatkan jasadmu Fir'aun. Ternyata benar.
Nah, terus yang keempat Bu, terakhir Bu ya. Ini kayaknya udah gelisah ya. Sudah muasar ya. Baik, yang terakhir Bu. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa apabila bumi itu kami goncangkan dengan goncangan yang sedahsyat-dahsyatnya Bu. Wa akhrajatil ardu athqalaha, lalu bumi akan menyembur mengeluarkan isi kandungannya. Ayat ini turun pada zaman Nabi Muhammad, miniaturnya kejadiannya pada tanggal 26 Desember tahun tsunami di Aceh Bu. Waktu itu 2004 Ibu ya. Tsunami di Aceh Nangro Aceh Darussalam. Saya waktu itu masih main kelereng Bu, hari Minggu. Saya kira kiamat tuh. Tapi kiamat kata Ustadz saya Jumat, ini kok Minggu ya kan. Sementara goyangnya ke atas bawah kanan kiri luar biasa. Jadi ternyata begitulah miniatur hari kiamat tiba. Mungkin demikian Ibu ya, karena sudah masuk asar Bu ya. Saya biasanya sih 2 jam. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala salah dan kurangnya. Ya kan? Hidup kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu sekalian, kita doa penutup ya. Semoga insya Allah dikabulkan segala hajat kita. Yang sakit-sakit kemudian disembuhkan oleh Allah. Dan insya Allah anak cucu kita dijadikan anak yang soleh, soleha. Hingga pada akhirnya nanti insya Allah kita berkumpul bermuara di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan wafat dalam keadaan yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم اجعلنا شكورا واجعلنا صبورا واجعلنا في عيننا صغيرا وفي اعين الناس كبيرا اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انك على كل شيء قدير ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.